Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan teman-teman ya. Rangkaian tes seleksi CPNS sudah pengumuman ya SKP. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan SKD kemarin dan lanjut ke SKP. Ingat, ini untuk SKB poinnya 60% dari yang sebelumnya, dan untuk yang peringkat atas jangan terlena, jangan menggampangkan ya, karena dulu saya peringkat akhir sih, alhamdulillah bisa menyalip teman-teman di SKB ya, jadi peringkat 1. Jadi sekali lagi bagi yang di peringkat atas jangan sombong, kemudian yang peringkat bawah juga jangan berkecil hati, semua masih punya peluang yang sama. Langsung saja ya kita latihan soal SKB untuk pengadaan barang jasa sesuai dengan Perpres terbaru tentunya ya. Kemudian untuk teman-teman yang menyaksikan video ini ya, jangan lupa klik loncengnya agar selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Soal nomor 91, yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, dan sistem pendukungnya adalah, nah ini SPSE di ini ya, unit saya ya, sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian jawabnya apa nih? Apakah A, pengguna anggaran, B, Kementerian Keuangan, C, Lembaga Riset Teknologi, D, LKPP, E, perangkat daerah masing-masing. Sama seperti soal sebelumnya, dapat timer 5 detik untuk teman-teman bisa menjawab kira-kira apa nih jawaban yang tepat. Oke, langsung saja kita hitung mundur. SPSE, nah, dan sistem pendukungnya siapa kira-kira? Yaitu LKPP ya. Teman-teman bisa lihat referensi pada pasal 69 bagian ke-1 mengenai pengadaan barang jasa secara elektronik ya. Penyelenggara pengadaan barang atau jasa secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik SPSE ya. Nah, SPSE yang mengembangkan itu LKPP. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah merupakan pengertian dari E, purchasing, B, e-marketplace, C, e-reverse auction, D, LPSE, E, katalog elektronik. Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang B ya, e-marketplace. Nah, dasarnya apa? Referensi pada pasal 1 ya, ketentuan umumnya ayat 20. E-marketplace merupakan pengadaan barang atau jasa pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Layanan pengelola teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik merupakan pengertian dari A, e-purchasing, B, e-marketplace, C, e-reverse auction, D, LPSE, E, katalog nasional. Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana? Yang D ya, LPSE. Jadi referensi pasal 1 ketentuan umum ya, ayat 21, layanan pengadaan secara elektronik kalau disingkat LPSE adalah layanan pengelola teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Bentar. Nah, ini berikut yang bukan termasuk katalog elektronik adalah A, katalog elektronik lokal, B, katalog elektronik sektoral, C, katalog elektronik regional, D, katalog elektronik nasional. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, D. Yang C ya, katalog elektronik regional. Nah, ini yang bukan ya, ingat. Referensi pada pasal 72 ayat 1, katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Ingat, yang bukan termasuk. Oke, soal selanjutnya. Berikut yang bukan merupakan pelaksana pengelola katalog elektronik adalah A, pemerintah daerah, B, LKPP, C, perangkat daerah, D, lembaga, E, kementerian. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat?
Jawaban yang tepat yang C ya, perangkat daerah. Jadi teman-teman bisa lihat referensi pada pasal 72 pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau LKPP. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, yang bukan pelaksana pengelola katalog elektronik. Oke, soal selanjutnya, unit kerja pengadaan barang atau jasa disebut UKPBJ, dibentuk oleh A. Kepala UKPBJ, B. PA atau KPA, C. LKPP, D. Menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah, E. KLPD. Kira-kira yang mana jawabannya yang membentuk unit kerja UKPBJ ya? Jawabannya yang D ya, Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Referensinya pada pasal 75 ya, mengenai kelembagaan pengadaan barang atau jasa. Ayat 1, Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang atau jasa pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Di bawah ini termasuk SDM PBJ adalah A. Sumber daya pendukung ekosistem PBJ, B. Sumber daya pengelola fungsi PBJ, C. Sumber daya perancang dan kebijakan dan sistem PBJ, D. Semua salah, E. Semua benar. Kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat yang E ya, semua benar. Jadi referensi pada pasal 74. Pertama, sumber daya manusia pengadaan barang jasa terdiri dari sumber daya pengelola fungsi kepengadaan barang, kemudian sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang atau jasa, kemudian sumber daya pendukung ekosistem. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, pengelola pengadaan barang atau jasa termasuk jenis SDM PBJ apa nih? Apakah A. Sumber daya pendukung ekosistem PBJ, B. Sumber daya perancang kebijakan dan sistem PBJ, C. Sumber daya pengelola fungsi PBJ, D. Semua benar, atau E. Semua salah. Kita hitung mundur lagi. Jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, D, E? Yang C ya, sumber daya pengelola fungsi PBJ. Nah ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1, terdiri atas pengelola pengadaan barang atau jasa atau personil lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal 99, sumber daya pengelola fungsi pengadaan berkedudukan di A. Perangkat daerah, B. Lembaga, C. UKPBJ, E. LKPP, E. Kementerian. Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Yang C ya, UKPBJ. Nah, teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 74 A ayat 8, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang atau jasa berkedudukan di UKPBJ. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, UKPBJ ya. Oke, untuk soal terakhir, di bawah ini yang termasuk fungsi UKPBJ kecuali A. Pembinaan kelembagaan pengadaan, B. Pelaksanaan pendampingan konsultasi atau bimbingan teknis, C. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan, D. Pengelola sistem pengadaan secara elektronik, atau E. Pengelola pengadaan barang atau jasa. Kita hitung mundur. Jawabannya yang mana? Yang D ya, pengelola sistem pengadaan secara elektronik. Jadi teman-teman referensinya pada pasal 75 ayat 2, dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki fungsi A. Pengelola pengadaan barang jasa, B. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, kemudian pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan atau pengadaan barang atau jasa, D. Pelaksanaan pendampingan konsultasi atau bimbingan teknis, atau E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri, lembaga, kepala daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Bedanya nih, pengelola layanan pengadaan secara elektronik ini bukan sistem ya. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa klik like, subscribe. Yang subscribe saya doakan kelancaran dalam tes SKB selanjutnya, sehat, murah rezeki, dan selalu lancar usahanya ya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada masukan bisa berkomentar, bisa berdiskusi. Cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.